Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce kayak jualan di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, affiliate, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk topik pertama. Oke, yang pertama dari pakai helm ngebut. Kok tolong dijawab, toko saya di TikTok Shop diblokir permanen karena orderan COD banyak yang gagal terkirim. Tapi toko di Tokopedia lancar. Apakah setelah diintegrasikan toko yang di Tokopedia akan ikut terblokir? Ini harusnya kalau misalnya, sebenarnya gini sih, kalau kamu udah toko di TikTok Shopnya terblokir ya nggak usah diintegrasikan. Tapi nanti dia bakal bikinin satu yang baru. Gitu. Jadi dari Tokopedia yang membuatkan di TikTok mungkin bisa seperti itu. Cuman kalau misalnya modelnya gimana nggak tahu, kamu udah punya AM atau RM Tokopedia atau enggak. Cuman masalahnya kadang ya mereka itu sekarang lagi agak slow respon banget sih. Jadi kayak agak sulit ya. Sebenarnya kita bisa bantuin, tapi yang bisa dibantuin sama kita tuh nggak bisa semua seller. Cuman seller yang memang udah binding di kita dan yang ada kerjasama sama kita gitu. Bukannya gua nggak mau bantuin, karena memang sistemnya nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya lu ngambil servis di kita, mungkin ada beberapa yang bisa kita bantuin karena kita bisa pakai koneksinya kita. Tapi kalau lu nggak ada di situ, ya kita nggak bisa bantuin apa-apa gitu ya. Yang kedua, dari Yudi Budiar. Kok saya tertarik soal jasa trending video. Di mana saya dapat detailnya? Buat dapat detailnya sebenarnya nanti kamu bisa klik di deskripsi gua, nanti bisa dihubungin sama tim Meha Agency. Jadi kalau di gua tuh gini, sekarang tuh bisa dibilang gua di belakang ada dua perusahaan. Satu Meha Agency itu buat ngurusin seller, bikinin kebutuhan kalian. Jadi kayak misalnya jasa training video dan sebagainya itu kerjanya Meha Agency. Kedua ada skill school. Skill school itu untuk edukasi. Jadi kalau edukasi sama ininya kita udah beda gitu ya. Nah kalau training video kan jadi nanti tuh sistemnya adalah nanti kayak misalnya dari produk kamu itu bisa dibikin jadi ratusan video yang bakal disebar ke banyak kreator dan itu yang bakal dipost gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Ardiansyah, fotonya udah bagus, udah ngebus tiap hari, tapi udah jalan seminggu baru dilihat-lihat doang. Kok gimana solusinya? Gini, kalau lu ngomong foto udah bagus, bagus tuh buat siapa? Buat lu apa buat buyer? Itu pertama. Kedua, udah ngebus tuh kan yang naikkan produk atau diiklanin nih. Kalau dilihat-lihat doang, itu juga menurut gua pertanyaan lu tuh kurang spesifik karena nggak ada datanya. Jadi menurut gua sebenarnya gini, kalau lu mau lihat, lu dilihat-lihat doang tuh gini, lu harus lihat barang lu sehari itu dilihat berapa. Kalau misalnya barang yang lihat suatu produk lu tuh dilihat kurang dari 100, menurut gua memang nggak mungkin lu dapat order. Karena gini, rata-rata tingkat konversi itu 1%, bahkan di toko baru kurang. Jadi kalau misalnya yang lihat 100 mungkin yang beli 1. Tapi kalau yang lihat 10, belum tentu ada yang beli. Kebayang nggak? Lu butuh 100, butuh 200, atau bahkan mungkin 1000 buat dapat order pertama. Jadi tugasnya adalah dapetinlah dilihatnya 100 atau 1000. Udah nyampe belum makanya? Kalau belum, ya udah sabar. Perbanyak lagi promosinya supaya yang lihatnya jadi cukup buat dapetin pembeli pertama. Terus berikutnya dari Alpha Bat. Kok gue pemula? Saat ini gue baru nge-push dekor toko sih agar kredibilitas lumayan. 1 bulan berjalan baru 4 penjualan tanpa iklan. Saran dong kalau langsung gue nekat drop iklan atau biarin dulu pembeli datang tanpa iklan. Sebenarnya pertanyaan gue, kalau jawaban gue gini, gue mau nanya balik, lu sesabar apa nunggu? Kalau gue sih jujur gue nggak suka nunggu, gue mendingan beli waktu. Nah, ada nggak resiko rugi? Mungkin ada, tapi waktu itu buat gue lebih mahal daripada rugi sesaat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, coba ya lu pikir ya, lu sebulan nih 4 order, kalau lu iklanin mungkin lu bisa dapat 20. Mungkin di awal masih nombok ya udah gitu, namanya juga, tapi kan lu ngebangun reputasi kan ya. Kalau ngebangun reputasi ya nggak masalah lah dengan kayak gitu. Jadi kalau gue tanya balik, nah sekarang menurut lu mending nunggu apa itu? Kan tergantung lu nya sabar apa nggak. Kalau gue pribadi sih gue nggak sabar, gue bakal jalan kayak gitu ya. Nah kemudian berikutnya dari Rexa Petals. Kok saya kan mau mulai bisnis jualan online nih, produk otomotif, dan di sekitar wilayah saya belum ada nih kompetitor yang mulai jualan online juga. Ibaratnya saya yang baru mulai untuk wilayah itu. Bagaimana tips and tricksnya supaya ke depan biar toko online saya traffic dan penghasilannya naik? Oke, pertama baru mulai jualan online, kedua otomotif di wilayah lu belum ada. Sekarang gini, masalah pertama yang bakal gue bahas adalah wilayah lu belum ada, itu nggak ada urusan. Karena kalau ngomongin otomotif, saingan lu se-Indonesia. Di Indonesia udah ada yang jual. Artinya lu punya kompetitor. Tip and trick gimana biar tokonya traffic dan penghasilan naik? Tip and trick adalah lo harus beli traffic. Beli traffic gimana caranya? Ada dua. Lo mau organik. Kalau organik ya lo bikin konten yang banyak. Bayarnya itu pakai kreativitas dan pakai kerja keras. Yang kedua adalah dengan pakai iklan. Bayarnya pakai duit. Nah, lo mau yang mana? Gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Gitu kan. Dan kalau misalnya tips dari gua tambahan, kalau lo mau ini ya lo harus bikin sesuatu yang unik di mana barang lo tuh orang tuh ngerasa kayak ada keistimewaannya. Kemudian berikutnya dari Arya Fauzi.
Kok bahas tentang naikin produk baru dong, bagusnya pakai iklan apa dulu? Kalau mau naikin produk baru sebenarnya menurut gue sih nggak ada bagusnya pakai iklan apapun ya. Kalau produk baru mau dicoba banget, lu bisa coba sebenarnya pakai produk pencarian bisa. Kalau produk serupa sih kata gue jangan, karena kalau produk serupa itu placementnya itu kan dia saingan sama orang lain kan. Nah, jadi mendingan yang iklan produk biasa aja gitu kan. Atau sebenarnya kalau mau iklan produk baru, mungkin lu bisa affiliate juga susah ya. Mungkin Shopee Video bisa gitu kan. Facebook Cepas bisa gitu kan. Bisa seperti itu. Terus kemudian dari Cian Mawa, dampingin dari awal sampai pecah telur. Oke, lo kalau mau didampingin dari awal sampai pecah telur, itu lo bisa gabung di program pendampingan dari Skill School. Kita udah nyiapin beberapa konsultan dan rata-rata ya teman-teman yang mulai di ordal, di pendamping di ordal, itu bukan pecah telur doang sih, tapi kayak kita punya target plannya kayak 3 bulan, lo tuh jadi berapa sih omsetnya gitu. Rata-rata tuh udah bener-bener pada naik banget. Jadi kalau mau kamu bisa klik di deskripsi gua, masuk di program pendampingan ordal ya. Dan pertanyaan terakhir dari Erwan Suprihartono. Kok iklanku disetting seperti di video di atas tapi nggak spend sama sekali. Ini iklan TikTok Shop setelah merger ya. Kalau lu nggak spend sama sekali artinya target ROAS-nya mungkin ketinggian. Itu satu. Kalau GMV next kontennya nggak cukup. Jadi memang kalau zaman sekarang di TikTok itu nggak bisa cuma kayak lu setting jalan. Tapi memang harus ada persiapan belakangnya. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau lebih dicek lebih lanjut, kita di MEA itu sekarang kita lagi punya program. Jadi kayak seller tuh bisa kerjasama pakai ads agency-nya kita. Itu bahkan lu bisa cobain gratis gitu ya. Nanti lu bisa kontak sama tim gua di ini ya, di deskripsinya ya. Jadi nanti namanya di binding atau reverse binding gitu ya, bisa 2 macam. Nah, nanti lu tinggal jalan aja gitu kan. Nah, nanti kalau udah kayak gitu nanti kita bisa bantu cekin iklannya. Ya. Dan itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang udah ditulis kolom komentar di video-video yang sudah dipilihkan sama editor kita. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu nih pertanyaan lain masuk atau enggak, lu tulis lagi aja di sini. Kalau enggak nanti tim gue bakal milihin, nanti gue bakal jawab di Q&A berikutnya.